pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas bab 2, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama buka pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas subbab tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan mengulas terkait dengan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad melakukan dakwah di Madinah, yaitu terkait dengan peristiwa-peristiwa penting. Dalam hal ini kita akan bahas tentang tragedi Perang Uhud, atau yang sering dikenal dengan Perang Uhud. Setelah kafir Quraisy mengalami kekalahan besar pada saat Perang Badar kemarin, pada saat setahun sebelumnya ini kafir Quraisy mengalami kekalahan besar, yaitu tepatnya pada Perang Badar. Mereka akhirnya kembali untuk melakukan balas dendam atau melakukan penyerangan kembali di tahun berikutnya. Tragedi Uhud atau yang dikenal dengan Perang Uhud itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi. Hal ini bermula ketika kaum kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pasca kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya yang sudah menaruh simpati pada Islam. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam bertahan di dalam kota Madinah. Setelah mempertimbangkan saran dari para sahabat, Nabi SAW memutuskan untuk keluar dari kota Madinah. Kemudian Nabi SAW berangkat dengan 1.000 tentara. Namun dalam perjalanan, kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay sebanyak 300 pasukan membelot dan kembali pulang ke Madinah, sehingga pasukan Nabi hanya tersisa 700 tentara. Akan tetapi Nabi tetap melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tiba di Bukit Uhud. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi SAW menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belakang bukit dengan dilindungi oleh 50 pemanah mahir di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit yang cukup tinggi. Mereka ditugaskan untuk membendung pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan kondisi dan alasan apapun. Jadi ini yang menjadi pesan Nabi kepada para pemanah agar tidak bergeser dari tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya, pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari bukit, hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi yang demikian, Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran. Nabi SAW sendiri mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad SAW. Berita itu membuat pasukan kafir Quraisy
mengurangi serangan karena kematian Nabi sudah dianggap cukup sebagai balasan atas kekalahan pada perang Badar. Dalam perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang. Sementara pasukan muslim itu sampai 70 orang syuhada. Dan diantaranya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umar, dai pertama Islam. Anak-anak yang saya banggakan, Bapak berharap kalian bisa memahami sedikit ulasan tentang peristiwa perang Uhud. Ada beberapa hal yang bisa diambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa strategi perang yang diatur Nabi sudah sedemikian sempurna. Artinya pasukan pemanah ini diletakkan di atas bukit sehingga bisa mengawasi gerak-gerik kaum kafir Quraisy, sehingga bisa langsung ditangani. Akan tetapi oleh karena godaan duniawi yang dialami sebagian pasukannya, terutama pemanah tadi, akhirnya peperangan pun mudah dikalahkan. Yang kedua, jihad itu harus didasarkan dengan keikhlasan. Sekuat atau sestrategis apapun situasi, akan mudah dihancurkan jika sudah tergoda oleh harta dunia dan kesenangan duniawi. Terbukti pada saat perang Uhud itu. Jadi perang Uhud ini seakan-akan membawa pesan kepada kita bahwa ketika berjuang itu harus betul-betul ikhlas karena Allah dan tidak mudah tergoda oleh harta benda. Karena pasukan Islam tadi atau pasukan muslim tadi itu yang akhirnya tergoda dengan harta rampasan atau harta benda itu, akhirnya konsentrasi perang mereka kemudian pecah. Mereka kemudian mudah dipatahkan oleh lawan atau musuh. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Berharap kalian bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari peristiwa tragedi perang Uhud. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.